Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Cut Fatinah, mahasiswa di 4 Kebidanan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Aceh. Baik, saya akan menjelaskan terkait neoplasma vulva atau kanker pada vulva. Vulva ialah alat genitalia atau organ reproduksi pada wanita. Nah, sekarang kita mulai ya. Baik, apa itu neoplasma? Menurut ahli onkologi Inggris terkemuka, Willis, neoplasma adalah suatu massa abnormal jaringan yang pertumbuhannya melebihi serta tidak terkoordinasi dengan jaringan normal dan tetap berlebihan walaupun rangsangan yang memicunya telah berhenti. Kita mengetahui bahwa menetapnya tumor karena bahkan setelah rangsangan memicu lenyap terjadi akibat perubahan genetik herediter yang diwariskan oleh keturunan sel tumor. Selanjutnya, neoplasma dapat bersifat ganas atau jinak. Neoplasma ganas atau kanker terjadi karena timbul atau berkembang biaknya sel secara tidak terkendali, sehingga sel-sel ini tumbuh terus merusak bentuk dan fungsi organ tempat tumbuhnya. Kanker karsinoma atau sarkoma tumbuh menyusut infiltratif ke jaringan sekitarnya sambil merusaknya, destruktif, dapat menyebar ke lain tubuh, dan umumnya fatal jika dibiarkan. Selanjutnya, apa sih penyebab neoplasma vulva? Mari kita dengar. Faktor penyebab kanker berbeda-beda di berbagai negara, yang berperan penting antara lain makanan, yaitu kelebihan kalori, kelebihan zat lemak, kekurangan serat, dan peracunan diri, yaitu melalui asap rokok. Selain itu, karsinogen melalui makanan, industri, dan kedokteran dapat mengancam. Infeksi hepatitis sistomiasis masih memegang peran penting di beberapa negara. Yang pertama, penyebabnya karsinogenesis kimiawi, yaitu terjadi proses pembentukan kanker oleh senyawa zat kimia dalam tubuh. Selanjutnya, karsinogen fisik, yaitu terjadinya proses pembentukan kanker oleh fisik, yaitu tubuh terkena sinar dan radiasi. Kemudian, peranan hormon, faktor endogen seperti hormon seks. Kemudian, karsinogenesis virus, yaitu terpapar virus. Kemudian faktor gaya hidup, seperti minum minuman yang beralkohol, merokok, serta seks bebas. Kemudian parasit, organisme yang hidup di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, sunat dan fimosis, yaitu operasi memotong kulup pada ujung penis. Kulup terlalu ketat. Hal ini dapat juga memicu terjadinya kanker. Kemudian faktor genetik, yaitu melalui keturunan. Selanjutnya penurunan imunitas. Kemudian gejala neoplasma vulva. Kanker vulva mudah dilihat dan teraba sebagai benjolan, penebalan ataupun luka terbuka pada atau di sekitar lubang vagina, kadang terbentuk bercak, bersisik, atau berubah warna. Jaringan di sekitarnya mengkerut disertai gatal-gatal. Pada akhirnya akan terjadi perdarahan dan keluar cairan yang encer. Yang pertama, gejalanya antara lain adalah nyeri ketika berkemih dan nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Sekarang, saya akan menjelaskan pencegahan neoplasma vulva. Ada 2 cara untuk mencegah kanker vulva. Yang pertama, menghindari faktor risiko yang bisa dikendalikan. Yang kedua, mengobati keadaan prakanker sebelum terjadinya kanker invasi. Keadaan prekanker biasa ditemukan dengan menjalani pemeriksaan sistem reproduksi secara teratur dan memeriksakan setiap ruang, tahi lalat, benjolan, atau kelainan vulva lainnya yang sifatnya menetap. Pengobatan neoplasma vulva bisa mencegah sejumlah kasus kanker invasif. Setiap wanita hendaknya mewaspadai setiap perubahan yang terjadi pada kulit vulva dengan melakukan pemeriksaan sendiri dengan bantuan cermin setiap bulan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan
mengenalkan cara pengobatan neoplasma vulva. Terdapat 3 jenis pengobatan untuk penderita kanker vulva. Yang pertama, pembedahan, yaitu eksisi lokal luas, dilakukan pengangkatan kanker dan sejumlah jaringan normal di sekitar kanker. Kemudian, eksisi lokal radikal, dilakukan pengangkatan kanker dan sejumlah besar jaringan normal di sekitar kanker, mungkin juga disertai dengan pengangkatan kelenjar getah bening. Selanjutnya, bedah laser, menggunakan sinar laser untuk mengangkat sel-sel kanker. Dan vulvectomy skinning, dilakukan pengangkatan kulit vulva yang mengandung kanker. Kemudian, vulvectomy simplex, dilakukan pengangkatan seluruh vulva. Dan vulvectomy parsi, selanjutnya eksenterasi panggul. Jika kanker telah menyebar keluar vulva dan organ wanita lainnya, maka dilakukan pengangkatan organ yang terkenal, misalnya kolon, rektum, atau kandung kemih, bersamaan dengan pengangkatan leher rahim, dan vagina. Untuk membuat vulva atau vagina buatan setelah pembedahan, dilakukan pencangkokan kulit dari bagian tubuh lainnya dan bedah plastik. Selanjutnya, pengobatan yang kedua adalah terapi penyinaran. Pada terapi penyinaran digunakan sinar X atau sinar berenergi tinggi lainnya untuk membunuh sel-sel kanker dan memperkecil ukuran tumor. Cara pengobatan yang ketiga yaitu kemoterapi. Pada kemoterapi digunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker.